kita ada di Gunung Nebo ini ya, saya kira sudah dijelaskan panjang lebar tadi dari sisi sejarah. Memang setelah saya pikir-pikir kisah ini memang rasanya sayang ya bagi Musa. Karena kita tahu bagaimana dia menanggung begitu banyak kesulitan, menanggung begitu banyak penderitaan, hanya untuk memimpin sebuah bangsa yang Alkitab menyebut bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Dan itu sebuah problem yang besar bagi Musa. Diperkirakan dia memimpin orang dari Mesir kira-kira 2 juta orang. Dan saya tidak bisa bayangkan itu kira-kira mereka susun barisan itu seberapa panjang. Dan belum ada mikrofon, belum ada grup WA yang kira-kira bisa koordinasi semua dengan cepat ya. Dan itu tentu kesulitan tersendiri. Dan ya karena itulah maka atas nasihat dari mertuanya dibikin ya ada kelompok-kelompok supaya mudah. Jadi sebenarnya sistem MLM itu datang dari Musa, itu datang dari Yitro itu ya. Nah ada pemimpin-pemimpin lalu makin lama makin kecil. Tapi jelas bahwa itu memang sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Nah dalam puncaknya kita bisa lihat bahwa memang apa yang menyebabkan Tuhan akhirnya tidak mengizinkan Musa masuk itu berkaitan dengan peristiwa di mana ya batu yang keluar dari air itu. Tuhan suruh tunjuk tapi Musa dalam keadaan marah dan emosi dia pukul. Dan sebenarnya ada 2 persoalan di situ. Pertama adalah karena disuruh menunjuk lalu dia pukul. Dan yang kedua perkataan dia, apakah kami harus mengeluarkan air bagi kamu? Dan dibilang kami, padahal sebenarnya Tuhan ya. Dan walaupun kita bisa memahami itu bahwa itu memang wajar lah. Saya juga pikir kalau itu karena saya mungkin ya saya bukan hanya pukul batu tapi pukul mereka ya kan? Nah tapi ternyata akibat dari itu akhirnya ya konsekuensinya adalah dia tidak masuk dan dia hanya lihat. Dan saya tidak bayangkan bagaimana perasaan Musa ketika dia berdiri di sini ya dan melihat negeri yang dia idam-idamkan ya. Dan tapi ternyata juga kita lihat bahwa bukan hanya Musa ya, hampir semua, bahkan hanya Yosua, Kaleb yang bisa masuk. Semua generasi yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun semua. Kita hari ini kalau dari Mesir ke Israel kan hanya berapa jam saja ya naik bis, tapi jalan kaki pun sebenarnya tidak terlalu jauh tuh ya. Nah tapi mereka berputar-putar sampai 40 tahun karena memang Tuhan mau kasih habis itu generasi tegar tengkuk di jalan ya. Sehingga nah di dalam kitab Keluaran kita bisa lihat ada banyak hal yang terjadi. Tapi karena mati semua, mujizat-mujizat yang nampak di kitab Keluaran itu yang lihat mujizat semua sudah mati. Lalu muncullah anak-anak generasi-generasi berikut yang akan masuk ke tanah Kanaan sudah tidak tahu lagi cerita lama. Itulah sebabnya sebelum Musa mati itu diceritakan ulang. Karena mau diceritakan ulang makanya kitabnya namanya Ulangan. Ya. Jadi Ulangan, mengapa kita menemukan ada cerita yang sudah ada di Keluaran kok muncul lagi dalam Ulangan, kitab Ulangan? Ya karena memang diceritakan ulang. Supaya generasi yang lahir di tengah jalan itu tidak melupakan semua mujizat yang pernah terjadi dalam perjalanan, ya. Dan kita bisa melihat bahwa ya hanya Yosua, Kaleb semua tidak. Tapi yang lain itu tidak masuk karena memang dosa mereka dan tegar tengkuk. Musa ini tidak tegar tengkuk sebenarnya. Dia orang baik, pemimpin yang hebat, hanya sedikit kesalahan. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa memang bagi Tuhan kehormatan Tuhan itu begitu serius. Musa dianggap tidak menghargai kehormatan Tuhan di tengah-tengah atau di depan bangsa Israel. Nah, Musa tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Saya pernah dengar seorang berkhotbah bahwa ini berarti bahwa Musa tidak masuk surga. Itu salah ya. Karena ini tidak melihat tanah Kanaan bukan berarti tidak masuk surga. Musa jelas ada di surga. Ya. Kalau tidak maka Tuhan Yesus pernah di gunung ya, ketemu dengan Musa dan Elia. Nah, Elia naik ke surga. Masa Musa di neraka? Musa dikeluarkan dari neraka untuk ketemu dengan itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Dan Musa jelas adalah orang yang masuk surga. Tentu tanah air yang jauh lebih baik daripada sekedar Kanaan. Tapi secara manusia, secara perasaan dia pasti sedih karena tidak bisa. Dan ini menunjukkan bahwa memang ya untuk setiap kesalahan ada konsekuensi. Ya. Nah, walaupun bukan urusan surga, masuk surga atau masuk neraka, tapi ada banyak berkat yang mungkin hilang dari ketidaktaatan.
Ya, Musa tidak taat dan dia kehilangan berkat besar yang menjadi mimpi dari seluruh orang Israel. Ya. Nah, itu memberi pelajaran pada kita bahwa dalam hidup ini memang perlu berhati-hati. Ya, Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, kita pasti diselamatkan. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi iman kita. Tapi itu bukan berarti bahwa kita boleh hidup seenaknya atau tidak menghormati Tuhan. Karena setiap hidup kita yang tidak benar atau tindakan kita yang tidak mempermuliakan Tuhan selalu ada konsekuensi. Dan konsekuensi bisa mendatangkan kerugian bagi kita. Walaupun keselamatan kita dalam Tuhan. Seperti Musa tetap masuk surga, tapi dia kehilangan sejumlah berkat jasmani, yaitu menikmati tanah perjanjian yang dia rindukan. Ya, jadi sebenarnya dari tempat ini juga kita belajar untuk hidup sedemikian rupa supaya kita tidak mengalami kerugian-kerugian. Ya, ketaatan di dalam Alkitab selalu dikaitkan dengan berkat. Orang yang taat diberkati oleh Tuhan, tapi tidak taat seperti Yunus, suruh ke tempat lain, lari ke tempat lain. Lalu atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan menelan Yunus. Saya baca bagian itu sampai situ saya bilang Yunus terlalu beruntung. Karena kalau atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan mengunyah Yunus, hei, mati repot. Lalu setelah itu dimuntahkan, tapi kalau sudah dikunyah tidak ada arti, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ketidaktaatan itu membawa konsekuensi, tapi ketaatan itu membawa berkat bagi kita. Ya, saya kemarin khotbah di gereja di Jakarta, saya cerita salah satu kisah dari kitab Apokrif. Apokrif itu adalah kitab-kitab yang tidak masuk ke dalam kitab suci. Ada sebagian kitab apokrif yang diterima oleh orang Katolik, makanya menjadi Deuterokanonika, yaitu 1 Makabe, 2 Makabe, ya, apalagi ya 1 Esdras, 2 Esdras dan beberapa kitab yang lain. Tapi ada kitab apokrif yang juga tidak diterima Katolik, tidak diterima Protestan juga. Ada satu kisah yang menarik dari situ. Ya, walaupun entah secara sejarah benar atau tidak, mungkin juga tidak karena itulah tidak masuk ke dalam kitab suci kita. Tapi cerita itu minimal bisa jadi ilustrasi yang bagus. Bahwa Tuhan Yesus satu hari mengajak murid-muridnya untuk belajar di gunung. Nah, suruh bawa batu. Kalau bisa bawa batu sebesar mungkin. Dan semua boleh bawa batu sebesar. Petrus itu kan agak nakal-nakal tuh ya. Nah, dia hanya bawa batu kecil saja taruh di saku. Ya. Ternyata habis Yesus ngajar sudah lapar semua, Tuhan Yesus suruh taruh batu-batu semua. Dan Tuhan bikin mujizat, semua batu jadi roti. Maka masing-masing makan rotinya, semua dapat roti besar. Petrus hanya kecil saja. Ya. Kali berikut Tuhan Yesus ajak naik lagi. Tuhan Yesus bilang bawa batu kecil saja. Semua bawa kecil, Petrus pikul naik gunung, pikul berat. Ya. Mungkin dalam hati dia bilang sebentar jadi roti, jangan ada yang minta. Nah, tapi sementara Yesus mengajar dia harap-harap cemas. Setelah Yesus habis mengajar, sudah lapar semua, Yesus bilang, lihat tuh pohon ara sudah berbuah. Masing-masing bawa batu, tadi itu ambil pakai batunya dan lempar buah ara itu jatuh dan makan. Dan Petrus angkat batu besar begini dan tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Nah, artinya pesan moralnya adalah, rohaninya adalah kalau Tuhan bilang besar, jangan kecil. Kalau Tuhan bilang kecil, ya jangan besar. Taat sama Tuhan. Petrus itu taat sama Tuhan. Disuruh pinjam perahunya, dia kasih pinjam. Suruh dorong, dia dorong. Akhirnya Tuhan berkati dia hari itu dapat ikan banyak kan. Nah, itu juga berkat juga ya. Nah, kita memang tidak berorientasi pada berkat, tapi tetap prinsipnya sama. Setiap ketidaktaatan atau sikap tidak menghormati Tuhan itu pasti membawa kerugian. Dan Musa rugi karena itu. Walaupun dia diselamatkan, walaupun di dalam surga, tapi pelajaran dari dia adalah seperti itu. Kehormatan Tuhan harus lebih ditinggikan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Ini kira-kira menjadi pesan rohani bagi kita dari kisah dan pengalaman Musa. Tapi Musa layak dijadikan teladan. Musa layak dijadikan teladan dalam banyak hal, termasuk dalam kepemimpinan dia. Seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang luar biasa, yang tidak mudah. Saya kira hari ini syukur dapat pemimpin seperti Musa. Ya, kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa belajar sedikit dan mendapatkan sedikit berkat rohani di tempat ini. Di mana Musa, kami dapat membayangkan bagaimana perasaan sedihnya dia ketika dia hanya diizinkan untuk melihat tanah perjanjian dan tidak menginjakan kaki di sana. Dan itu adalah konsekuensi dari ketidaktaatan ya.
Ajar kami untuk dalam hidup ini selalu berusaha taat kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa setiap ketidaktaatan pasti membawa kerugian bagi kami dan punya konsekuensinya. Ajar kami untuk senantiasa taat walaupun kami tidak sempurna, tapi kami terus berjuang untuk hidup taat akan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan di depan seluruh manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.